Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rio Febrian Hulu. Saya dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi, UPBJ Jakarta. Di sini saya akan membuatkan video tugas logikal saya yang akan saya paparkan beserta dengan jawaban-jawaban dan contoh-contoh sebagai berikut. Nah, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Nah, untuk term ini terbagi dari 3. Yang pertama itu adalah ada yang namanya istilah umum ataupun dengan general term, yang merupakan istilah yang merujuk pada kategori yang lebih luas dan mencakup beberapa objek atau entitas. Contohnya adalah hewan yang mencakup ada ya kucing, dog, ataupun sapi, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah istilah khusus ataupun specific term, merupakan yang merujuk pada objek atau entitas tertentu yang lebih spesifik dan terbatas. Contohnya adalah kucing, yang merujuk pada jenis hewan dengan fitur-fitur tertentu seperti bulu lembut, kumis, dan juga tersedia cakar. Nah, selanjutnya itu ada namanya istilah teknik ataupun technical term, merupakan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi ataupun keahlian khusus lainnya. Istilah ini memiliki arti yang lebih spesifik dan sering banget digunakan oleh orang-orang dalam bidang yang sama. Contohnya adalah DNA, yang merujuk pada materi genetik yang menyimpan informasi genetik dalam sel makhluk hidup. Nah, selanjutnya juga untuk soal yang kedua merupakan sesat pikir ataupun yang disebut dengan logical fallacy, yang artinya di mana bentuk argumen yang seharusnya tidak digunakan dalam berpikir kritis ataupun debat karena mereka biasanya tidak valid ataupun tidak relevan. Nah, selanjutnya itu ada pemahaman tentang jenis-jenis sesat pikir yang akan saya paparkan beserta dengan contoh-contohnya di dalam video ini. Yang pertama itu ada sesat pikir ataupun hasty generalization. Ini terjadi ketika kesimpulan umum diambil berdasarkan sedikit atau tidak adanya bukti yang cukup. Misalnya di dalam contoh, saya bertemu 2 orang dari kota B dan keduanya itu sangat kasar. Nah, setelah itu orang-orang dari kota C itu pasti sangat kasar. Nah, cara kita untuk menghindarinya itu dengan mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum membuat kesimpulan umum ataupun sebelum kita memberikan satu kesimpulan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat umum. Nah, ini ada beberapa logical fallacy lainnya juga. Sesat pikir yang disebut dengan post hoc. Ini terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, maka A adalah penyebab peristiwa B. Nah, contohnya itu ada setelah saya membelikan payung, nah hujan akan turun. Nah, itu adalah membelikan payung akan menyebabkan hujan turun. Nah, cara untuk menghindarinya itu adalah pastikan ada bukti yang kuat untuk mendukung hubungan akibat sebab akibat gitu. Nah, Bapak Ibu, dosen yang terhormat, demikian tugas logikal saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di tugas kedua berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.